Aduh, sial-sial, kerja bakal telat lagi. Cepat dandan. Cepetan. Kalau telat, bakal dimarahin supervisor lagi. Kamu. Aku. Jangan. Gunakan payung merah. Kamu. Siapa kamu? Jangan pakai payung merah. Kalau tidak, Anda akan mati. Bisa mati. Hari ini ngantuk banget di kantor. Pasti, tadi malam kurang tidur. Pagi waktu dandan sampai berhalusinasi. Wah, perkiraan cuaca sialan. Katanya tidak hujan. Kok hujan deras begini? Shuyi, Supervisor, Anda jalan, kok tidak ada suara? Tadi bikin kaget setengah mati. hujan turun sangat deras. Kulihat kamu tidak bawa payung. Ambil ini. Payung merah. Ini bagaimana? Kok sama kayak di cermin ramalan itu? Jangan-jangan pagi tadi. Bukan halusinasi. Ambil saja. Jangan-jangan kamu meremehkan saya. Ah, bukan. Aku. Ini juga untuk kebaikanmu. Lihat hujan turun sangat deras. Rumahmu juga jauh. Pulang kehujanan begitu saja. Pasti akan sakit. Lebih baik cari aman. Pulang kehujanan. Paling-paling cuma kena flu. Kalau yang dikatakan cermin, itu benar. Masih lebih baik diabaikan. Rumahku dekat Chin Shuyi. Bos Joe. Peduli padamu. Ekspresimu waspada. Kenapa? Masa Bos Joe mau celakaimu? Dia nggak mau. Aku mau. Bos Joe. Malam ini aku sendirian. Bisa antar aku pulang? Kebetulan payung merah ini besar. Kita berdua pakai. Nggak sesak. Tidak perlu. Saya punya payung lain. Seharusnya tadi terima payung dari Pak Zhou itu. Aduh, payung biasa. Apa masalahnya? Bayangan di cermin. Mana mungkin bisa bicara? Hanya bayang-bayang sendiri. Sudahlah. Lain kali lebih hati-hati. Bukankah ini payung merah yang Zhou Yanshen berikan? Jangan-jangan cermin bicara benar. Bawa payung merah, bawa sial. Si pembantai malam hujan. Jangan-jangan Zhou Yanshen. Soalnya payung darinya. Korban itu. Aku mau. Apakah Chan? Hello, Shaoli. Sudah lihat berita? Benar, Kak Chen. Ku dengar perempuan itu mati tragis. Aku rencana malam, beli makan malam. Sekarang takut keluar. Itu. Tahu siapa korbannya? Aku nggak tahu. Kak Chen, malam kamu pulang sendirian. Hati-hati ya. Oke. Kamu juga. Kamu tahu kalau bawa payung merah bahaya.
Cerminnya normal. Masa iya pagi tadi? Cuma halusinasi. Lalu malam ini bagaimana? Kebetulan. Kak Jin, kenapa baru datang? Ku dengar mereka bilang, yang mati, Bai Qian. Kemarin sore aku bersamanya, makan bersama. Ini benar-benar menyeramkan. Kamu harus lebih hati-hati. Benar dia yang tewas. Kalau begitu pelakunya? Apakah pelakunya dia? Katanya dipotong lidahnya, badannya ditusuk banyak. Mengerikan. Pagi ini awal, tim penegak hukum datang, selidiki perusahaan. Sudah tertangkap pelakunya. Saat ini, belum ada petunjuk. Diam. Bai Chen, kematiannya hanya kecelakaan. Serahkan ke tim penegak hukum. Tak ada hubungan dengan kalian. Jangan khawatir. Kembali ke posisi masing-masing. Bai Qian biasanya jarang bermusuhan. Alasan dibunuh. Sepertinya karena payung merah itu. Apakah ini ada hubungannya dengan Pak Zhou? Dia masih seperti biasa. Terlihat cukup ramah. Hari ini sibuk kerja terus. Ayo Kak Jin, sudah siang. Makan bersama yuk. Kamu pergi dulu, aku nggak lapar. Jangan-jangan Xiaoli dalam bahaya. Haruskah aku beritahu dia? Apa Zhou Yanshen ada hubungannya dengan kasus ini? Mungkin aku terlalu sensitif. Masa si Supervisor Zhou berhubungan dengan si pembunuh? Cermin hari ini juga tidak ada yang aneh. Sepertinya waktu itu benar halusinasi. Soal payung merah yang diambil Supervisor Zhou. Mungkin cuma kebetulan. Besok malam. Jangan pulang sebelum jam 10. Kalau tidak, Anda akan mati. Kamu. Siapa kamu? Hal-hal ini, bagaimana kamu tahu? Kenapa aku harus percaya kamu? Lagi, normal lagi. Jangan-jangan cermin ini yang bermasalah. Aneh. Ini jelas cuma cermin biasa. Sudah 2 tahun ku beli. Dulu selalu baik-baik saja. Perusahaan baru dapat proyek besar. Bos sangat perhatikan. Jadi semua lembur sampai jam 11 malam baru pulang. Pulang sebelum jam 10. Mustahil. Dia bilang jangan pulang sebelum jam 10. Kalau aku masih di kantor jam 10, harusnya aman. Tadi malam baru tidur, jam 2-3 pagi. Ngantuk banget. Semua berhenti sebentar. Akhir-akhir ini, karena insiden Bai Qian,
Kondisi kalian agak kurang baik. Manajemen memutuskan, hari ini kalian istirahat sehari. Besok, lakukan sprint terakhir. Artinya, pulang lebih awal. Semua pulang dan istirahat. Ada apa hari ini? Dulu selalu baru bisa pulang setelah jam 10. Akhirnya bisa pulang awal. Hari-hari ini kerja terus. Aku capek banget. Makasih, Bos Joe. Bagus sekali. Akhirnya bisa pulang nonton drama. Manager Joe, kamu benar-benar pahlawanku. Sama-sama. Akhir-akhir ini kurang aman. Di perjalanan pulang, hati-hatilah. Nggak bisa. Aku harus cari cara nunda waktu. Jangan pulang sebelum jam 10. Saudari Chin, kamu kan paling benci lembur. Hari ini susah-susah. Pulang lebih awal. Cepat pulanglah. Aku mau selesaikan pekerjaan ini. Khawatir besok tertinggal dari yang lain. Shaoli, kamu hari ini bisa tidak tinggal temani aku. Pulang nanti ya. Sudahlah, Saudari Chin. Nantuk banget. Lain kali saja. Pasti ya. Shuyi, kenapa belum pulang? Hari ini aku belum lelah. Mau kejar proyek. Yang lain sudah pergi. Saat seperti ini, jangan kerja berlebihan. Tak baik untuk solidaritas. Dia kenapa terus suruh aku cepat pulang? Aku kerja lebih. Dia sebagai atasan seharusnya lebih senang kan? Dengarkan nasihatku. Pulanglah lebih awal. Itu untuk kebaikanmu. Aku. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Sekitar sini kurang aman. Pulanglah, jangan lama di jalan. Cepat pulang. Aku lebih suka sendiri di luar daripada dengannya sendiri di kantor. Oh. Hari ini kenapa sangat dingin ya? Jika bukan karena cermin peringatan cuaca seperti ini, aku pasti akan langsung pulang ke rumah. Lalu pesan makanan favoriteku yang tak sempat kumakan dari luar. Cari serial favoritku sambil makan nonton. Setelah mengantuk, lalu tidur perlahan. Kebahagiaan kecil ini sekarang malah menjadi mustahil. Hai Shaoli, kamu sudah pulang? Aku sudah pulang 1 jam lalu. Ada apa, Saudari Chin? Tak ada yang aneh. Nggak ada apa-apa. Di rumah nyaman banget. Ada makanan dan minuman. Oke, aku tutup dulu. Hai Jackson, sudah di rumah. Kalau gitu, aku lega. Baik. Terakhir, Bai Chen bawa payung merah. Selaka. Kali ini, Shaoli mereka semua pulang sebelum jam 10. Pulang ke rumah. Sekarang semua baik. Karena mereka semua bisa pulang sebelum jam 10. Jika aku pulang cepat, bagaimana? Apa benar mati? Aku sangat dingin dan ingin sekali pulang. Sesampainya di rumah, kututup jendela, kukunci pintu. Aku tak peduli apapun yang terjadi di luar. Seharusnya aman ya. Sudah sampai di kompleks. Paling lama 5 menit lagi, aku sampai di rumah. Bai Qianxian, matinya tragis sekali. Katanya lidahnya dipotong pembunuh. Tubuhnya ditusuk puluhan kali. Serem banget. Bagaimana mereka? Sudah ketemu pembunuhnya. Katanya, sampai sekarang, belum ada petunjuk apapun. Saudari Chin, kamu harus hati-hati belakangan ini. Sudahlah. Sekarang seberapa dingin atau ngantuknya, harus tetap bertahan. Jangan sampai berpikir untung-untungan. Lebih baik tunggu sampai jam 10, baru pulang. Nyawa lebih penting. Ayo Chen Shuyi, bertahan setengah jam lagi.
Ah, tidak, baterai habis. Nanti pulang harus lewat jalan gelap tanpa lampu. HP sialan ini. Matinya pas banget waktunya. Seharusnya waktunya sudah hampir tiba. Bagus bisa pulang sekarang. Aneh, jam ini kok cepat lagi. Biasanya jam segini, paman dan tante kan suka ngobrol atau ajak anjing jalan. Kenapa hari ini sepi sekali? Jangan takut sendiri. Ini kan kompleks perumahan, banyak orang di sekitar. Lagi pula sekarang sudah lewat jam 10, pasti aman. Ya. Itu pasti paman atau tante yang lagi jalan-jalan. HP brengsek. Sebentar lagi. Hampir sampai. Lantai 5, tingkat terakhir. Cepat buka. Tadi dia bisa langsung menangkapku. Kenapa tidak langsung bertindak? Dan bukankah aku pulang setelah jam 10? Kenapa masih begini? Jam berapa sekarang? Cepat. Baru jam 10:01. Artinya tadi, aku pulang sebelum jam 10. Ramalan determine. Benar-benar terbukti. Aku tidak tahu bagaimana berhasil pulang sebelum jam 10. Sekarang bagaimana? Halo. Aku pulang sebelum jam 10. Apakah aku masih dalam bahaya? Jangan bersuara. Siapa itu siapa? Halo, Tim, penegak hukum. Aku diikuti orang asing sampai ke rumah. Dia sekarang sedang mengetuk pintu rumahku. Halo Ibu, jangan panik dulu. Apakah Anda dalam keadaan aman? Bisakah memastikan orang itu punya niat jahat? Pasti dia mengejarku. Dia ingin membunuhku. Baik Ibu, kami sudah melacak lokasi ponsel Anda. Petugas sudah berangkat. Sebelum kami tiba, usahakan ambil tindakan untuk jaga keselamatan diri. Tindakan pengamanan. Apa yang harus kulakukan untuk tetap aman? Tenang. Harus tetap tenang. Chen Shuyi. Harus tetap tenang. Jika begini terus, pintu akan dihancurkan. Bagaimana? Orang di luar. Apakah Zhou Yanshen? Ini jelas, Injin Miawaku. Kalau tadi, mendekat untuk melihat, bukan hanya mataku. Nyawa pun bisa hilang. Ini semprotan anti serigala yang kubeli online dulu. Tidak tahu efektif tidak.
Tim penegak hukum tak tahu kapan baru datang. Jika begini terus, pintu akan segera dihancurkan paksa. Pasif hanya menunggu mati. Ingin hidup, harus menyerang dulu. Aduh, pintu ini beberapa waktu lalu sudah rusak, kuncinya tidak kuat. Saya terlalu sibuk kerja sampai lupa memperbaikinya. Tim penegak hukum datang. Dia seharusnya sudah pergi, kan? Halo, apakah Anda yang melaporkan ke tim penegak hukum? Ini saya. Anda tidak terluka, kan? Buka pintunya, biar kami cari tahu keadaannya. Saya masih belum berani buka pintu. Saya tidak yakin. Apakah kalian benar-benar tim penegak hukum? Nyonya, kesadaran keamanan Anda sangat bagus. Tapi kami benar tim penegak hukum. Saya yang menerima panggilan darurat tadi. Anda pasti masih ingat suara saya, kan? Suara ini agak terdengar mirip. Tapi saya juga tidak pasti apakah benar. Begini tadi setelah menerima laporan. Saya simpan nomor teleponmu. Kalau masih tidak percaya, saya telepon kamu sekarang. Tenang, kami sungguh tim penegak hukum. Akhirnya kalian datang. Ada orang mau membunuhku. Tenang, kami di sini. Pasti aman. Apa maksudmu tersangka? Setelah merusak lubang intip, dia kabur mendengar suara kita. Ya, Captain Luo, gawat. Wanita di lantai 2 terbunuh. Teman perumahan. Panggil bantuan. Xiaoyang, kamu tinggal catat laporan. Ayo, kita periksa ke bawah. Nyonya Chin, selain ini, apalagi yang Anda punya? Ingin ditambahkan? saya rasa orang yang mengikutiku hari ini dan yang tadi di bawah menyerang adalah orang yang sama. Sangat mungkin. Yang beberapa hari lalu membunuh di malam hujan. Sangat mungkin juga orang yang sama. Anda berkata begitu. Apakah ada buktinya? Ikut saya. Nyonya Chen, Anda bawa saya ke sini untuk apa? Kalau saya jujur, dia pasti tidak percaya. Di cermin saya bisa bicara. Tidak ada bukti, hanya perasaan. Hanya perasaan saja. Santai saja, saya sudah memberitahu. Tenaga profesional, malam ini pintu Anda akan diganti. Dan semua jendela serta pintu akan dipasangi jaring pengaman untuk keseluruhan dilakukan. Peningkatan keamanan menyeluruh. Terima kasih banyak. Malam ini, kami akan menyisir seluruh kompleks dengan pencarian intensif. Dan ada yang berjaga semalaman. Tidurlah dengan tenang. Tidak bisa. Dia sudah tahu alamat saya. Tidak bisa tinggal di sini. Besok pagi saya pindah. Jangan pindah rumah. Kalau tidak, Anda akan mati. Jangan pindah. Baru mau pindah. Kok sudah ada peringatan? Sekarang saya percaya kamu. Tahu kamu tidak berniat jahat. Tapi pembunuhnya sudah tahu alamat saya. Kalau tidak pindah, bukannya lebih berbahaya? Jangan sekali-kali pindah rumah. Kalau tidak, Anda akan mati. Pembunuh tadi di sini. Heina rugi. Dia pasti tak akan berhenti begitu saja. Apa aku aman tak pindah? Hey, halo. Hey, jangan pergi. Katakan kalau tak pindah. Bagaimana agar lebih aman, hey? Bagaimanapun,
Peringatan cermin. Selamatkan aku 2 kali. Dengar katanya, pasti benar. Nyawa yang penting. Kalau tak pindah, mending di rumah saja tak keluar. Lagi pula di rumah ada pintu anti maling. Tinggal di rumah lebih aman dari luar. Cuti seminggu dulu. Halo Kak, siapa? Kamu, kuartal ini. Masa semuanya hampir habis. Sewa kuartal ini harus naik lagi. 2.005 sebulan. 3 bulan dari 7.005. Gimana? Bukan, Kak Sia. Kita kan sudah sepakat 1.005 per bulan. Kenapa naik harga? Ah, jujur saja ya. Ada yang mau rumah ini. Mawar 2.005. Kau mau sewa atau enggak? Kalau enggak, beberapa hari ini. Cepat pindah. 2.005 per bulan. 1 kuartal, 7.005. Ini paksa aku pindah. Kak Sia, bisa bayar dulu sewa 1 bulan. Sekarang aku tak punya uang banyak. Tidak bisa. Masih 5 hari sewa habis. Kalau tak ada uang, kemas barang dan pergi. Jangan ngerempetin tempatku. Aku tak bisa pindah. Baik. 2.005. Ya, 2.005. Cermin ingatkan aku. Jangan pindah. Lalu ada yang bayar 2.005 sewa tempat jelek ini. Paksa aku pindah. Ini pasti masalah. Kak Sia, 5 hari lagi. Uang ditransfer lengkap. Bisa beritahu aku, siapa mau sewa ini? Tidak. Tidak ada komentar. Sewa ya sewa. Enggak, ya sudah. Kalau uang tak kelihatan. Langsung kusir. Kak Sia, Jia. Hari ini tanggal 27. Dan masih. Gaji baru cair 3 hari lagi. Berarti tidak bisa izin juga. Nanti bonus kehadiran sempurna dipotong. Ditambah gaji 3 hari. Tidak akan cukup 7.500. Kalau terpaksa pindah kos, pasti mati. Kalian dengar tentang pembunuhan kemarin malam? Sudah dengar. Cara kematian korbannya sama dengan Bai Qianqian. Tubuhnya ditusuk puluhan kali. Matinya mengerikan. Aduh, belakangan ini terlalu tak aman. Baru beberapa hari, 2 orang mati. Nanti pulang kerja, ingat pulang bersama. Mulai sekarang, kita pulang berdua. Baik. Kami berdua tinggalin Kak. Betul. Bertanya, ini kenapa? Semalam aku baru pakai semprotan anti serigala, melukai orang itu. Jangan-jangan dia pembunuhnya. Shu Yi. Ikut aku sebentar. Ada tugas untukmu. Harus mendekat. Perusahaan sedang efisiensi karyawan. Kalau tidak pergi, tiba-tiba dipecat. Tidak bisa bayar sewa. Tidak bisa bayar sewa. Terpaksa pindah. Kalau begitu, pasti mati. Pak Joe, Anda cari saya. Ada apa? Duduk. Shu Yi, kau takut padaku? Tidak, tidak. Pak Joe, mata Anda. Kenapa? Oh. Semalam aku tak sengaja jatuh. Kelopak mataku lecet. Shu Yi. Ku dengar tempat tinggalmu terjadi pembunuhan. Benarkah? Ini, apa ini? Ini kunci apartemen dekat kantor. Demi keselamatanmu, kau bisa pindah, tinggal dekat kantor. Sermin baru mengingatkan, jangan pindah rumah. Langsung disuruh pindah. Terakhir juga dia yang menyuruh pulang cepat. Jangan-jangan pembunuhnya benar dia. Kalau aku terima kunci ini, apa akan terjebak? Seperti Bai Qianqian. Jadi korban. Aku tahu kompleksmu. Keamanan di sana sangat lemah, bahkan tak ada CCTV. Kau wanita lajang, tinggal di sana tak aman. Kenapa dia begitu tahu kondisi komplekku? Jangan-jangan orang di luar pintu semalam. Benar dia. Tidak berhasil. Makanya suruh pindah. Lagi pula, di kompleksmu baru saja terjadi insiden mengerikan.
Kamu tinggal di sana. Pasti akan terpengaruh. Saya lihat kondisi kerjamu hari ini. Tidak terlalu baik. Kondisi saya tidak baik hari ini. Karena semalam main game sampai larut. Bukan karena ini. Xu Yi. Di lantai 2 baru saja ada yang tewas. Kamu naik turun setiap hari. Tidak takut. Joe, Pak Joe. Bagaimana Anda tahu lokasi pembunuhan ada di lantai 2? Berita. Belum keluar kan? Seorang rekan yang tinggal di sekitar sana memberitahuku. Katanya pembunuhan terjadi di lantai 2. Xu Yi. Kunci ini. Terimalah. Tidak usah Pak Joe. Demi keselamatanmu. Harus diterima. Demi keselamatanmu. Harus diterima. Xu Yi. Kami bukan perusahaan yang tak berperasaan. Kami selalu memperhatikan kesehatan mental dan keamanan karyawan. Dengan begitu, baru bisa berkembang sehat dan berkelanjutan. Ini sebenarnya hanya apartemen studio biasa. Langkah keamanannya sangat lengkap. Ada patroli keamanan 24 jam. Tinggallah di sana. Apakah dia benar-benar ingin membunuhku? Benarkah pembunuh dari 2 kasus ini? Mungkinkah aku salah curiga? Waktunya sudah. Pulang kerja. Dengar ya. Di Jalan Timur ada Luosi fan baru. Malam kita makan bersama. Lebih baik jangan. Belakangan ini kurang aman. Mending kita pulang dan pesan makanan online. Xu Yi. Malam ini aku antar kamu ke sana. Kamu mungkin kurang familiar dengan jalan di sekitar apartemen. Tidak usah Pak Zhou. Sekarang di luar, sudah gelap total. Kamu cantik sekali. Sendirian jalan malam hari, apalagi ke apartemen asing. Kurang aman. Lebih baik aku temani. Aku sekarang belum mau pindah. Lebih baik tinggal di tempat sendiri. Dan lagi, barang-barangku belum dikemas. Tinggallah dulu untuk sementara. Besok aku beri kamu cuti. Baru kamu pulang untuk membereskan barang. Gimana ini? Mungkinkah hari ini aku pasti mati? Besok aku beri cuti. Tidak dianggap absen. Gaji tetap dibayar. Bagaimana? Kenapa dia terburu-buru sekali? Memaksaku pindah hari ini juga. Tidak bisa. Pokoknya tidak boleh pindah. Apalagi yang kamu khawatirkan? Maaf Pak Zhou. Aku benar-benar tidak bisa menerima apartemen dari perusahaan. Lebih baik pulang saja. Masih tidak bisa. Seharusnya karena pembunuhan kemarin. Biasanya saat ini masih ada orang berkeliaran. Hari ini sepi sekali. Bukannya lift ini sudah rusak sebulan lebih. Kapan diperbaiki? Lift ini baru diperbaiki. Seharusnya tidak cepat rusak lagi. Ada kemungkinan lain, yaitu ada orang di luar menahan tombol buka lift. Tidak masuk juga tidak pergi. Tenang, Xu Yi. Harus tetap tenang sekarang. Orang di luar itu kemungkinan mengincarku. Mungkin dia adalah orang di luar pintu kemarin. Aku pernah melihat ini sebelumnya melalui ponsel. Pembunuhnya khawatir rekaman lift akan menangkap bukti kejahatannya. Jadi dia mengalihkan korbannya ke area di luar lift untuk bertindak. Makanya dia terus menekan tombol lift dari luar.
ingin membuatku keluar. Tapi ini justru membuktikan dia tak berani bertindak. Di area berkamera, selama aku tetap di dalam, tidak keluar. Kemungkinan besar aman. Lift ini memang mudah rusak. Kalau kau terus menekan, nanti rusak dan alarm berbunyi. Seluruh kompleks akan mendengarnya. Baru saja terjadi pembunuhan di sekitar sini. Pasti ada tim penegak hukum yang berpatroli. Begitu alarm berbunyi, dalam 2 menit mereka akan tiba. Dia tahu rumahku di lantai 6. Jangan-jangan dia sudah menungguku di sana. Sial, aku lupa menyenyapkan ponsel. Benar, Joe. Yanshan, dia yang mau membunuhku. Ah, tidak. Kalau begini, pasti akan tertangkap. Harus cari cara. Jangan melawan lagi, hari ini harus mati. Wanita berani mempermainkanku. Aku bunuh kau. Dari suaranya, dia teralihkan oleh lift. Ini memberiku waktu berharga. Aku harus bertahan sampai tim penegak hukum datang. Cepat, lebih cepat. Hampir sebentar lagi, selamat. Kak, tolong. Ada orang mau membunuhku. Kau, kapan turun ke sini? Kau baik-baik saja. Kamu kapan turun? Shu Yi. Apa yang kau bicarakan? Jangan mendekat. Jangan bunuh aku. Aku sudah telepon tim penegak hukum. Mereka akan segera sampai. Lebih baik kamu. Jangan macam-macam. Shu Yi. Aku tak tahu maksudmu. Mana mungkin aku membunuhmu? Jangan coba-coba berkilah. Aku tadi sudah melihat wajahmu. Di luar lift, yang mau membunuhku adalah kamu. Kemarin malam kamu mengikutiku pulang dan mendobrak pintu juga kamu. Aku tak paham omonganmu. Awalnya, hari ini ingin kusuruh kau pindah tempat tinggal. Tapi kau bersikeras kembali. Aku khawatir padamu. Jadi datang menjenguk. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak percaya. Aku tadi jelas-jelas melihatmu. Aku dan kamu tidak ada masalah. Sebenarnya kenapa harus kubunuh? Shu Yi. Aku tak pernah ke sini. Orang itu bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Yang kasih payung merah juga kamu. Memaksaku pulang cepat juga kamu. Kalau bukan Bai Qianshan yang ambil payung itu, aku mungkin sudah mati. Shu Yi. Itu untuk melindungimu. Shu Yi.
Aku tak pernah berniat menyakitimu. Semua yang kulakukan untuk menjagamu. Lindungi aku. Jadi kamu yang bunuh Bai Qianqian. Lalu ikut aku pulang, dobrak pintu rumahku. Akhirnya kalap, bunuh penghuni bawah juga. Benar kan? Bai Qianqian bukan kubunuh. Semalam aku terus lembur di kantor. Baru pulang subuh. Tak percaya, cek saja rekaman CCTV. Lalu matamu, kenapa? Sebelumnya baik-baik saja. Kebetulan kemarin malam aku pakai semprotan anti serigala. Luka mata si pembunuh. Lalu hari ini matamu ternyata terluka. Shu Yi, sini berbahaya. Dengarkan aku. Ikut aku ya. Jangan mendekat. Ini apa yang terjadi? Kalian berdua, mana Zhou Yanshen? Shu Yi, akulah Zhou Yanshen. Dia datang untuk membunuhmu. Dia bukan Zhou Yanshen. Akulah Zhou Yanshen. Dia mau bunuhmu. Cepat ke sini. Shu Yi, jangan mendekat. Hati-hati. Matilda. Kakak, berhentilah. Kau sudah membunuh 2 nyawa. Mau tambah 1 lagi. 2 orang. Itu karena kamu. Kamu. Kalian berdua kembar. Kakak, dengarkan nasihatku. Masih ada waktu untuk berubah. Jangan terus berbuat salah. Salah. 2 orang mati karena kamu. Kenapa sejak kecil? Semua untungmu. Jadi, selama ini si pembunuh bukan Zhou Yanshen. Kakak, kau terlalu obsesif. Sejak kecil, asal kau merasa menyukai sesuatu. Jika tak dapat, langsung kuduga aku yang merebut. Aku tak pernah merebut milikmu. Ayo, Zhou Yanshen, lepaskan perlawananmu. Biarkan aku bunuh dia. Kita berdua hidup lajang selamanya. Apa yang terjadi? kubawa kau pergi dulu. Zhou Yanshen, kau memang sudah dewasa. Sekarang, berani melawan kakakmu. Dulu kau tidak seperti ini. Waktu kecil, kau selalu nurut padaku. Tak pernah berani membantah. Kak, sudah bertahun-tahun, kamu masih belum paham. Aku manusia hidup, bukan bonekamu. Sejak jadi supervisor dan bergaul dengan para wanita itu, kau berubah. Pulang ke rumah, enggan bicara beberapa kata denganku. Kenapa? Tak ada yang suka padaku. Ini salah para wanita cantik ini. Mereka yang membuatmu jadi seperti sekarang. Bai Qianqian. Qin Shuyi ini juga sama. Karena itu, mereka harus mati. Kemana dia pergi? Kau pikir hari ini bisa lindungi dia? Orang yang ingin kubunuh. Tak ada yang bisa menghentikanku. Tak peduli siapapun. Kamu gila. Alasan aku pulang setiap hari dan semakin sedikit bicara. Karena kerja terlalu lelah. Aku lelah setiap hari bekerja. Hanya ingin istirahat. Tak ada hubungannya dengan orang lain. Shu Yi sama sekali tidak suka padaku. Lalu kenapa setiap malam kau pegang ponsel mengobrol dengan orang lain? Aku tidak. Kak. Lepaskan Shu Yi. Apapun masalahnya. Kita bicara baik-baik di rumah ya. Jangan coba bohongiku. Dari kecil sampai besar, yang paling paham dirimu. Selalu aku. Saat kau berbohong, matamu tak sadar. Melirik ke kiri, kau pasti suka seseorang. Kak, di mana kamu? Keluarlah dan bicara baik-baik bisa. Jangan berlagak misterius. Tim penegak hukum akan segera datang. Aku harus cari cara untuk menahan Zhou Yueyang. Kamu tenang dulu. Apapun masalahnya, kita bicara baik-baik. Antara aku dan Kepala Zhu, hubungan kami benar-benar bersih. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ya kak. Kalau ada yang tidak pas, kita bisa bicara di rumah. Shu Yi tidak bersalah. Kamu tidak bisa menyalahkan semuanya padanya. Kerjasama yang baik. Akan kuantarkan kalian bersama-sama. Kak, apa yang kau mau? Agar melepaskan Shu Yi. Kami hanya hubungan atasan dan bawahan biasa. Kamu tidak bisa melukainya. Tidak mungkin. Aku tak izinkan wanita manapun mendekatimu. Dia yang mati. Atau aku hari ini.
Zhou Yueyang, kau gila. Bunuh dia, kau juga mati. Kau pikir bisa kabur? Bahkan jika mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Paling-paling kakak, bawa kamu turun bersama. Menjadi saudara. Dia sudah gila. Aku bawa kau pergi. Tim penegak hukum akan segera datang. Asal kita bisa keluar dari sini, kita akan selamat. Pergi. Wajah cantikmu memang sangat cantik. Inikah yang dipakai untuk menggoda Yanshen? Hari ini, kuhancurkan wajahmu ini. Aku tidak menggoda dia. Kak, tenanglah. Adikku tercinta, kamu dari kecil lemah dan sakit-sakitan. Lenganmu pernah cedera. Akan sakit jika dipakai keras. Ku beri tahu. Kamu takkan bisa melawanku. Kak, kumohon. Hentikan ini. Kalau tidak, kalau tim penegak hukum datang, sudah terlambat. Aku tahu hari ini tak bisa kabur. Si cantik ini pasti sudah panggil tim penegak hukum. Tapi tak apa. Yanshen sayang, mati bersama kakak ya. Di bawah sana nanti. Kakak akan tetap melindungimu seperti dulu. Bagaimana kamu bisa egois seperti ini? Dia kan adik kandungmu sendiri. Bagaimana kamu tega melakukan pembunuhan kejam? Kesalahan yang kamu perbuat sendiri. Mengapa harus orang lain yang ikut menanggung bersamamu? Hubungan kami sebagai saudara. Tak perlu campur tangan orang luar seperti kamu. Aku selalu menganggapmu kakakku yang baik. Tak pernah ingin melawanmu. Juga tak pernah ingin merebut milikmu. Kalau kau masih menganggapku adikmu. Taruh pisau itu. Kalau kamu benar-benar peduli pada adikmu, seharusnya jangan gunakan cara ekstrim seperti ini terhadapnya. Tentu saja aku peduli. Adikku satu-satunya keluarga. Benar kalau kamu sangat peduli padanya. Seharusnya jangan sakiti dia. Turunkan pisau itu dulu. Kita bicara baik-baik. Dia akan selalu mengingat kebaikanmu. Seharusnya kubunuh saja kamu. Dengan begini, Yanshen akan selamanya ingat kebaikanku. Kak, serang aku saja. Shui benar-benar tidak bersalah. Sampai sekarang masih membelanya. Saudara bagai tangan dan kaki. Wanita bagai pakaian. Pakaian yang satu ini sungguh sepenting itu. Dia bukan sehelai baju. Aku tak ingin membunuhmu. Aku sungguh tak ingin membunuhmu. Jangan paksa aku. Jangan kira aku tak tahu. Kau menyukai wanita ini. Kak, aku tak suka siapapun. Sejak kecil, aku selalu tahu isi hatimu. Tak bisa kau sembunyikan dariku. Masih tidak mau mengaku. Dulu saat aku membunuh Bai Qian. Setelah kau tahu, reaksimu bukan seperti ini. Yang paling kubenci adalah kau menipuku. Tapi demi wanita ini, kau terus menipuku. Shui, cepat pergi. Aku tidak pergi. Tim penegak hukum segera datang. Kalau kamu berani sakiti kami, mereka tidak akan membiarkanmu. Zhou Yueyang, jangan sentuh dia. Demi wanita ini, kau berani memanggil namaku langsung, masih bilang tidak suka padanya. Cantik, aku akan memberikan kesempatan terakhir padamu. Katakan bagaimana caramu menggodanya. Aku pertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Bukan aku. Aku tidak menggoda dia. Tidak. Kalian wanita bukan paling suka menggoda. Coba perlihatkan padaku. Kak, aku suka Shui. Tapi dia tak suka aku. Kami tak mungkin bersama. Kak, hentikan ini. Tim penegak hukum datang. Meski aku mati, aku akan ajak orang lain ikut mati. Kepala Zhou. Yanshen. Bukan aku. Bukan aku. Kepala Zhou, maafkan aku. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Aku panggilkan ambulans untukmu. Tidak. Aku yang mencelakaimu. Ini bukan salahmu. Tahan ya. Tim penegak hukum segera datang. Yanshen. Kamu pasti sangat kesakitan. Sejak kecil kamu paling takut sakit. Kakak tidak bermaksud. Kakak tidak bermaksud. Hentikan. Yanshen, kenapa kamu begitu bodoh? Cepat selamatkan adikku. Bawa dia pergi. Kalian harus menyelamatkannya. Kamu harus menyelamatkannya. Jalan yang baik. Cepat, Dia baru saja menyelamatkanku dan ditusuk. cepat bawa ke rumah sakit.
Kepala Zhou, kamu sadar. Mari pelan-pelan. Aku di mana ini? Ini kamarku. Maaf. Karena urusanku dengan Zhou Yueyang membuatmu menderita. Tidak apa-apa, Kepala Zhou. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Tidak perlu bilang begitu. Oh ya. Kalian berdua, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritanya panjang. Aku dan Zhou Yueyang saudara kandung, tumbuh bersama sejak kecil. Bahkan penampilan kami sama, persis. Sebenarnya, aku yang biasa kau lihat. Tak sepenuhnya aku. Apa maksudmu? Zhou Yueyang kadang pakai bajuku ke kantor ketemu kalian. Seperti orang yang beri payung merah. Dia bukan aku. Seperti orang yang beri payung merah. Dia bukan aku. Ternyata, dia. Tak terlihat kan? Apalagi kamu. Bahkan saudara kami. Sering keliru antara kami. Bahkan orang tuaku. Kadang mengira dia sebagai aku. Lalu kenapa dia melakukan semua ini? Waktu itu kamu di mana? Aku cerita dari awal. Zhou Yueyang kecil memiliki kontrol obsesif padaku. Kemana aku pergi, dengan siapa aku bertemu, dia harus tahu. Awalnya aku kira, dia takut aku celaka, ingin lindungi aku. Lalu, Kemudian, kami diterima di universitas sama. Baru aku sadar. Dia bukan perlindungan antar saudara yang dia berikan padaku. Itu adalah kecemburuan. Dia cemburu pada hampir semua yang kumiliki. Dia cemburu pada hidupku, cemburu pada lawan jenis di sekitarku. Selama dia tidak memilikinya, dia akan berusaha keras agar aku tidak mendapatkannya. Termasuk kamu. tunggu. Maksudmu, sejak kuliah, dia sudah memata-matiku. Kamu tidak tahu kan? Kami bertiga sebenarnya, lulusan universitas yang sama. Kenapa aku tidak tahu? Kami berdua lebih tinggi satu tingkat darimu. Ya, kalau dipikir-pikir, bisa dibilang kami seniormu. Aku ingat, pertama kali aku melihatmu di grup kampus, aku langsung tertarik pada perkataan dan tingkah lakumu. Dia benar. Aku menyukaimu. Sejak masa kuliah, aku selalu menyukaimu. Tapi aku takut Zhou Yueyang akan berbuat buruk padamu. Jadi aku tidak berani mendekatimu. Juga tidak berani mengaku. Aku hanya berani memandangmu dari jauh. Dia terlalu mengenaliku. Aku sudah menyembunyikan rasa sukaku dengan sangat hati-hati. Tapi tetap ketahuan olehnya. Akhirnya aku keluar dari klub itu. Itulah sebabnya kamu setelah itu tidak pernah melihatku lagi. Kalau begitu, surat cinta yang terselip di bukuku dulu. Itu tulisanku. Benar, itu aku. Sejak saat itu, aku menyaksikan sendiri kelainan psikologis Zhou Yueyang. Aku juga melihat cara-cara yang dia gunakan pada orang yang mendekatiku. Jadi, aku tidak berani tinggal lebih lama. Sebelum tahun keempat selesai, aku segera keluar untuk magang dan bekerja. Sepertinya ini memang takdir. 2 tahun kemudian, kamu juga melamar ke perusahaan ini, menjadi bawahan saya. Pantasan waktu aku datang. Di seluruh perusahaan, aku merasa paling dekat denganmu. Hanya saja kemudian, Sebelum kamu datang, selama setahun lebih ini, Zhou Yueyang masih normal. Tapi setelah kamu datang, saya gelisah setiap hari. Pulang ke rumah, tak berani tunjukkan keanehan. Tapi dia malah pasang kamera tersembunyi di kamar saya. Dia temukan fakta. Saya chat denganmu malam hari. ya ampun, itu benar-benar gila. Dia serbu kamar saya. Tanya saya chat dengan siapa. Saya terpaksa matikan HP. Saya bantah keras. Dia rebut HP saya. Karena sejak kecil tubuh lemah. Pernah sakit parah. Jadi, pergelangan saya tak kuat. Tak bisa melawannya. Ini sangat menakutkan. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kamu bertahan? Kemudian, dia temukan saya chat dengan rekan wanita bawahan. Dia kunci saya di rumah. Dia menyamar. Pergi selidiki di kantor. Pantasan kadang, aku merasa kamu sangat lembut. Tapi kadang sorot matamu. Terlihat sangat menyeramkan.
Dia ancam saya waktu itu. Jangan beritahu siapa-siapa. Kalau tidak, dia akan bunuh kamu. Sampai dia ketahui identitasmu. Yaitu teman kuliah saya, yang saya sukai diam-diam. Jadi, dia kurung saya. Dia mulai jalankan serangkaian rencana. Rencana apa? Dia dengan gila mengurung saya di rumah. Dia beritahu semua rencana kepada saya. Saya rasa, dia ingin dengan cara ini buat saya putus asa padamu. Hanya karena cemburu. Hanya karena dia sendiri tidak punya pacar. Jadi dia tidak mengizinkanmu dekat dengan perempuan lain. Karena banyak orang di kantor, dia tak berani bertindak langsung. Jadi, dia hanya bisa menyerang di jalan pulangmu. Jadi awalnya, dia memberiku payung merah. Benar. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa dia memberiku payung merah? Dia rabun senja sejak kecil. Di malam hari wajah orang tak jelas baginya. Jadi, makanya dia memberimu payung merah. Agar di malam hari, dia bisa melihat dengan jelas. Untuk memastikan, dia tidak salah mengenali orang. Tapi payung itu diambil Bai Qianqian. Ya. Awalnya, dalam rencananya, tidak ada Bai Qianqian. Tapi hari itu Bai Qianqian merebut payung merah itu. Dan berkata, minta aku mengantarnya pulang. Jadi, Zhou Yueyang mengira Bai Qianqian menyukaiku. Makanya, dia memanfaatkan situasi itu, menyingkirkannya. Setelah Bai Qianqian mengacaukan rencana, dia mulai rencana baru. Pada waktu itu, perusahaan mulai lembur. Dia ingin meminjam identitasku untuk pergi ke perusahaan, agar kalian pulang lebih awal. Lalu, dia bersembunyi di taman perumahan, karena dia tahu, setelah jam 10 malam di kompleksmu, ada patroli keamanan. Jadi, dia menyuruhmu pulang sebelum jam 10. Ya ampun, sangat menakutkan. Bagaimana bisa ada orang dengan pikiran sejelas ini? Setelah aku tahu rencananya, aku berusaha keluar dari rumah, tapi aku tidak bisa langsung pergi ke perusahaan. Aku takut dia marah dan langsung bertindak. Jadi aku mencari cara. Aku pergi ke rumah teman, meminjam peralatan proyeksi canggih. Datang lebih awal ke rumahmu, dan mengubah cermin kamar mandi menjadi efek proyeksi. Untuk mengingatkanmu, jangan pulang sebelum jam 10. Maksudmu, saat aku bercermin di kamar mandi, orang di cermin itu bisa bicara karena kamu memproyeksikannya. Aku cuma bisa mikirin cara ini. Selain itu, aku nggak kepikiran cara lain supaya Zhou Yueyang nggak sadar. Dan peringatan untuk tidak memakai payung merah, itu juga kamu yang lakukan. Betul aku. Begitu tahu rencananya, langsung kuberitahu kamu. Syukurlah kamu nurut. Syukurlah. Untungnya aku memang curiga. Kalau tidak, kata-kata di cermin itu menganggap serius. Mungkin sekarang aku tak bisa duduk di sini, bicara denganmu. Sisanya kamu udah tahu. Waktu aku sadar ada yang gak beres, lari dari parkiran bawah tanah, terburu-buru ke sini, lalu ketemu. Kamu yang lagi turun dari lantai atas. Manajer Joe, terima kasih banyak. Lukamu belum sembuh. Untuk sementara, beristirahatlah di sini dulu. Aku baru dapat kabar dari perusahaan. Perusahaan tahu urusan kita berdua, lalu memberi kita cuti panjang sebulan. Tenanglah beristirahat. Selain itu, sebenarnya, aku juga agak menyukaimu. Hanya saja, karena semua kejadian ini, jadi sangat takut padamu. Tapi sekarang baiklah, semua kesalahpahaman sudah jelas. Shu Yi, kamu benar-benar mau bareng aku. Rasa berbaring di rumah ini sangat nyaman. Tidak kerja, tetap digaji. Kalau tiap hari bisa begini, bagus sekali. Yan Shen, kau tidak di kamar beristirahat dengan tenang, malah keluar. Yan Shen, kenapa kau memandangku begitu? Qin Shuyi, lihat lagi baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Semua yang mendekati Yan Shen harus mati. Semua yang mendekati Yan Shen harus mati. Jangan.
Jangan. Jangan. Kau. Siapa kau? Shu Yi. Aku Yanshen. Kamu kenapa? Tadi. Gerakanmu tadi. Mau melakukan apa? Shu Yi. Hello Bibi Chin, Kapten Luo, tim penegak hukum. Datang untuk menanyakan beberapa hal. Shu Yi, aku nggak ada maksud lain. Aku udah lama di kamar. Pengen keluar cari udara. Lihat kamu tidur di sofa. Nggak pakai selimut. Mau ku tutupi. Nggak nyangka kamu langsung bangun. Aku jelas-jelas menutupi selimut sebelum tidur. Saat bangun, selimut masih menutupi tubuhku. Kenapa dia bilang sedang menyelimutiku? Hello Ibu Chin, apakah Anda di rumah? Aku di... Shu Yi, kalau tadi aku ganggu kamu, maaf ya. Nanti nggak akan lagi. Komandan Luo. Ibu Chin, ada apa? Wajahmu pucat sekali. Barusan, tidak mengalami bahaya apa-apa. Tidak ada bahaya. Komandan Luo, masuk duduklah. Komandan Luo. Silahkan duduk dulu, aku ambilkan air. Minum air. Ibu Chin, benar-benar tidak terjadi apa-apa barusan. Jangan disembunyikan. Berani katakan, saya akan membantumu. Tenang saja, Komandan Luo. Aku baik-baik saja. Cuma mimpi buruk. Ibu Chin, benar-benar tidak terjadi apa-apa barusan. Jangan disembunyikan. Berani katakan, saya akan membantumu. Tenang Luo Due. Aku baik-baik saja. Cuma mimpi buruk. Baguslah, tidak ada bahaya itu yang penting. Saya datang kemari untuk menanyakan beberapa hal tentang Zhou Yueyang. Beberapa hal. Zhou Yueyang kenapa? Saya ingin menanyakan tentang Zhou Yueyang. Kami telah menyelidiki dengan jelas. Zhou Yueyang terlibat 2 kasus pembunuhan dan telah dihukum mati. Tapi entah kenapa, sejak kemarin malam, kebiasaan dan perilakunya sangat berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah seperti orang yang berbeda. Maksudmu? Zhou Yueyang tiba-tiba seperti berubah jadi orang lain. Betul. Seperti gangguan kepribadian ganda. Perilaku dan sikapnya sama sekali tidak seperti dulu. Kami menduga ada masalah di sini. Kepribadian ganda. Perilakunya aneh. Jangan. Jangan. Kamu. Siapa kamu? Kepribadian ganda. Seperti tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Mungkinkah? Mungkinkah mereka berdua sudah tertukar? Yang di sampingku sekarang adalah Zhou Yueyang. Tapi kalau begitu, kapan mereka bertukar? Mungkinkah mereka berdua sudah tertukar? Yang di sampingku sekarang adalah Zhou Yueyang. Tapi kalau begitu, kapan mereka bertukar? Lalu Zhou Yueyang bagaimana keluar dari tim penegak hukum dan menukar Zhou Yanshen. Jika Zhou Yueyang benar-benar punya masalah kejiwaan, maka masalah ini akan jadi lebih rumit. Jadi alasan saya menghubungimu adalah untuk mengetahui tentang kondisi Zhou Yueyang. Zhou Yueyang, seperti apa orangnya biasanya? Apakah sebelumnya pernah terjadi hal serupa? Dia keras kepala. Terhadap adiknya, Zhou Yanshen punya keinginan kontrol yang hampir tak wajar. Alasan dia mengincarku karena dia merasa aku dan Zhou Yanshen ada hubungan tertentu. Ada lagi. Selain itu, aku tak terlalu tahu soal kepribadian ganda yang kamu sebut. Selain itu, aku tak terlalu tahu soal kepribadian ganda yang kamu sebut. Aku tak tahu. Ada yang perlu ditambahkan. Tak ada lagi yang aku ketahui. Hanya segitu. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau nanti teringat informasi apapun, segera hubungi kami. Setiap informasi yang kamu berikan akan membantu kami menyimpulkan kasus ini secepatnya. Luo Dui.
Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang Zhou Yueyang, tanya saja Zhou Yanshen. Dia pasti tahu lebih banyak. Saya juga berpikir begitu. Nanti saya akan menghubungi adik Zhou Yueyang. Zhou Yanshen sepertinya satu-satunya keluarganya yang masih hidup. Tak usah repot. Dia ada di sini sekarang. Apa? Apa? Bukannya kamu tinggal sendiri? Kenapa Zhou Yanshen ada di sini? Begini, Luo Dui, dia di tempatku sudah 10 hari. Nyonya Chin, bukan saya mau mencampuri. Sebagai perempuan yang tinggal sendiri, harus pertimbangkan keamanan dirimu sendiri. Bagaimana bisa tinggal bersama seorang pria dewasa? Apalagi, dia adik kandung si pelaku. Bukankah dia terluka? Geraknya terbatas, butuh perawatan. Perusahaan memberi cuti sebulan penuh. Dan dia terluka karena menyelamatkanku. Aku merasa bersalah. Jadi kubiarkan dia istirahat di sini agar tak bolak-balik. Jadi ada yang menjaganya. Baiklah, apa yang kamu katakan juga masuk akal. Bawa saya menemuinya dulu untuk mengetahui keadaannya. Ikut aku. Kamu adalah adik Zhou Yueyang. Bagaimana lukamu? Ah, ini aku. Tidak usah bangun, tidak usah. Duduk saja. Saya hari ini datang untuk memahami kondisi kakakmu Zhou Yueyang. Situasinya. Kenapa dia terlihat sangat gugup? Apa yang dia takutkan? Harus diakui. Kalian berdua bersaudara mirip sekali. Saya agak sulit membedakan. Ah, iya. Kita dari kecil udah dekat. Oh, jangan tegang. Apa yang saya tanyakan? Kalau kamu tahu, harus beritahu saya. Pasti ku bilang semua yang ku tahu. Seberapa jauh kamu mengenal kakakmu? Apakah dia punya riwayat penyakit? Apakah biasanya muncul gejala kepribadian terbelah? Apa dia tiba-tiba diam 1000 bahasa? Karakter spesifiknya seperti apa? Ibu Chin, sesuai peraturan selama proses interogasi rutin kami, Anda perlu menghindar dulu. Baik. Lupakan. Melanggar aturan tak baik. Serahkan pada Kapten Luo. Maksudmu? Zhou Yueyang tiba-tiba seperti orang lain. Benar. Seperti kepribadian terbelah. Tingkah lakunya sama sekali tidak seperti dulu. Kami semua curiga. Di sini ada masalah. Apa yang terjadi? Apakah Zhou Yueyang benar-benar emosi tak stabil? Gangguan jiwa? Atau? Seperti yang kuduga. Terima kasih atas kerjasamanya. Beristirahatlah yang baik. Kalau ada perkembangan, segera hubungi kami. Bagaimana, Kapten Luo? Duduk. Tidak dapat informasi. Info berguna. Kenapa bisa begini? Entah apa yang Zhou Yanshen sembunyikan. Saya selalu merasa dia belum mengungkapkan semua. Secara logika, sebagai satu-satunya keluarga, Zhou Yueyang berdua selalu bersama. Zhou Yueyang sangat menyayangi. Tidak mungkin hanya tahu segini. Dan saya rasa dia sangat gugup. Sering mengusap hidung, memainkan jari, pandangan melayang. Dalam psikologi, gerakan seperti ini justru menunjukkan kegugupan orangnya. Bahkan mungkin sedang berbohong. Mengapa dia menutupi untuk Zhou Yueyang? Dari pembicaraan kami sebelumnya, seharusnya dia tidak suka kontrol obsesif Zhou Yueyang. Zhou Yanshen, apa yang dia pikirkan?
Aku tak tahu. Mungkin hanya dia yang tahu. Dan satu hal, aku rasa aneh. Menurutmu, Zhou Yanshen juga benci. Bahkan benci Zhou Yueyang. Seharusnya merasa lega. Tapi tadi, dia sengaja atau tidak menanyakan padaku keadaan Zhou Yueyang di dalam. Seperti sangat peduli hidup matinya. Apa yang dia tanyakan? Meski dia berusaha keras menyembunyikan ketidakpeduliannya. Tapi aku masih menangkap. Dia ingin tahu Zhou Yueyang di dalam. Misal kapan eksekusi. Setelah tahu kami akan menilai mental Zhou Yueyang. Dia tampak lega. Selain itu, dia juga tanya penilaian kami saat ini tentang kondisi mental Zhou Yueyang serta proses peninjauan selanjutnya. Dia memberiku kesan sangat ingin tahu waktu eksekusi Zhou Yueyang. Tentu saja. Mungkin aku terlalu khawatir. Lagi pula, mereka saudara. Zhou Yueyang juga Zhou Yanshen. Zhou Yanshen ada ikatan darah. Ingin tahu keadaan Zhou Yueyang di dalam. Juga wajar saja. Mungkin ingin tahu momen untuk temui Zhou Yueyang untuk terakhir kalinya. Intinya saat bersamanya. Harus lebih waspada jika ada masalah. Segera hubungi kami. Nyonya Chin, Anda sendirian di rumah. Harus berhati-hati. Apapun yang terjadi. Keselamatan diri jadi prioritas. Aku mengerti. Terima kasih, Kapten Luo. Ini nomor telepon saya. Beberapa hari ini, Zhou Yanshen ada keanehan apa saja bisa langsung hubungi kami. Baik. Kalau begitu, saya pergi dulu. Untuk hari ini, cukup sampai sini. Kuantar, Kapten Luo. Apa yang harus kulakukan? Apakah Zhou Yanshen benar-benar bermasalah? Yanshen, bagaimana perasaanmu hari ini? Kondisi tubuhmu? Rasanya lebih baik dari kemarin, tapi masih agak sakit. Shu Yi, makasih udah jagain 10 hari ini. Kalau nggak akan cepat sembuh. Shu Yi, kamu kenapa? Muka kok pucat banget. Aku baik-baik saja. Tidak, tak bisa terus begini. Harus kuselidiki. Apakah dia benar, Zhou Yanshen? Yanshen, aku ingin lihat lukamu. Dia grogi, tak berani tunjukkan. Shu Yi, kenapa tiba-tiba mau lihat lukaku? Aku ingin peduli lukamu. Lihat 2 hari ini, sudah membaik. Nggak usah, Shu Yi. Lukaku udah nggak apa-apa. Nggak perlu dilihat. Kenapa dia tak tunjukkan? Jika itu Zhou Yueyang, di punggungnya seharusnya tak ada luka. Mungkinkah dia benar, bukan Zhou Yanshen? Haruskah aku langsung beritahu Kapten Luo? Shu Yi, kamu menampungku di sini. Aku sangat berterima kasih. Tapi, jika kamu merasa aku tinggal di sini mengganggu hidupmu, kamu bisa langsung katakan, aku tak akan memaksa tinggal. Bukan maksudku, bukan begitu. Yanshen, aku ingin lihat lukamu. Boleh. Shu Yi, apa kamu punya masalah? Atau ada keberatan padaku? Tidak kenapa tanya begitu. Aku lihat kamu. Hari ini agak aneh. Tadi di sofa saat tidur, dan tim penegak hukum setelah kembali. Aku merasa pandanganmu padaku berubah, Shu Yi. Aku sudah istirahat 10 hari. Kamu punya banyak waktu untuk lihat lukaku. Tapi tak pernah lihat. Kenapa tim penegak hukum setelah datang, kamu tiba-tiba ingin lihat? Apa? Si Luo memberitahumu sesuatu. Tidak. Kapten Luo hanya tanya rutin tentang Zhou Yueyang. Tak bilang apa-apa. Apa itu benar? Yanshen, aku dengar kamu bicara. Tak perlu dekat begitu. Kapten Luo benar hanya tanya rutin, sekedar formalitas. Tak bilang apa-apa. Oh, begitu. Aku ingin lihat lukamu. Hanya khawatir pemulihanmu tak baik. Takut lukamu memburuk. Dan lagi, aku lihat di HP video.
Jika luka luar ini tak ditangani baik, bisa sebabkan infeksi lagi. Nanti akan merepotkan. Ah, ternyata begitu. Jadi, tunjukkan lukamu. Hanya sekilas. Agar aku tenang. Shu Yi. Kamu benar-benar harus lihat lukaku, baru tenang. Tapi aku takut kamu penakut setelah lihat. Tak tenang. Malah takut. Apa maksud katanya? Ingin beritahu aku setelah lihat identitas aslinya akan terbongkar. Lalu siap jujur padaku. Aku harus siapkan diri dengan persiapan lengkap. Kapten Luo benar. Tugas utama jamin keselamatan diri. Aku ke toilet dulu. Segera kembali. Baik. Shu Yi, bukankah kamu bilang ingin lihat lukaku? Ini yang baru aku ganti untuk kamu lihat. Shu Yi, bukankah kamu bilang ingin lihat lukaku? Ini yang baru aku ganti untuk kamu lihat. Sepertinya aku terlalu khawatir. Shu Yi, apa ini menakutkan? Perempuan biasanya lebih penakut, lebih pengecut. Aku takut kamu lihat luka berdarah seperti ini, nanti jadi takut. Makanya aku agak enggan memperlihatkannya. Shu Yi, kamu ketakutan ya? Syukurlah, sedikit menakutkan. Bukankah dia bilang lukanya sudah membaik? Kenapa masih ada noda darah? Dan seperti darah yang baru mengalir. Mungkinkah dia sengaja melukai dirinya sendiri? Ah, Shu Yi, ada apa? Kok kaget-kaget gitu? tadi dalam mimpi. Orang di sampingku, Zhou Yueyang, luka di punggungnya. Dia lukai sendiri agar terlihat asli, yaitu sengaja melukai diri. Kamu, bisakah kau perlihatkan lagi lukamu di punggung? Bukannya kamu sudah lihat tadi? Siang tadi aku tidak melihatnya dengan jelas. Memang ada luka, tapi apakah itu sengaja dia buat? Bagaimana? Bolehkah aku turunkan bajuku sekarang? Sudah cukup. Shu Yi, barusan aku sadar lukanya sepertinya tidak sembuh sebaik yang dibayangkan. Masih agak sakit. Kalau begitu, Supervisor Zhou, istirahatlah yang baik. Pasti cepat pulih. Kamu panggil aku apa? Yan Shen. Yan Shen. Hampir subuh. Siang nanti, aku buatkan beberapa masakan andalan. Beberapa hari ini, selalu makan masakanmu. Sekarang biar kamu cicip juga masakanku. Tembok di sini tipis. Suara kita bisa terdengar. Sermon. Bisakah kau beri petunjuk lagi? Aduh, entah kenapa hari ini terus-terusan diare, bolak-balik ke kamar mandi. Mungkin karena kemarin makan tidak enak. Kebetulan, siang ini aku yang masak. Yan Shen, sayuran ini semua kau yang beli. Yan Shen, sayuran ini semua kau yang beli. Iya. Aku baru saja beli. Awalnya mau ajak kamu pergi bersama. Tapi, kamu tahu Andi, terlalu lama. Jadi aku pergi sendiri. Aku sudah tahu. Kamu suka masakan apa? Jadi beli ini saja. Tidak apa-apa. Aku tidak pilih-pilih makanan.
Beberapa hari lalu saat aku masak, dia bilang padaku dia tidak pernah makan bawang bombay. Kenapa hari ini beli bawang bombay? Dulu di kantor, saat pesan makanan online, dia tak sengaja makan sedikit seledri. Wajahnya langsung berubah, langsung mual dan muntah. Dan aku juga, sama sekali, tidak bisa makan seledri. Dia tahu hal ini. Masa iya, semua ini, dia siapkan untukku. Lupa aku tak suka ketumbar. Masa iya, semua ini, dia siapkan untukku. Lupa aku tak suka ketumbar. Shu Yi, kamu sudah lelah belakangan ini. Selalu makan masakanmu. Hari ini, aku buatkan kamu beberapa masakan andalan. Setelah masakan selesai, lihat dia makan atau bawang bombay dan ketumbar. Baru tahu. Lukamu. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Aku baca di internet. Jangan duduk terus-terusan. Perlu olahraga ringan. Bagus untuk pemulihan luka. Terima kasih atas usahamu. Semoga aku hanya berprasangka. Hidangan ini semua untukku. Apa yang terjadi? Shu Yi, makan dulu. Kenapa tegang sekali? Tidak apa-apa, aku tidak gugup. Hanya tak menyangka, keterampilan memasakmu bagus sekali. Masakannya sangat menggugah selera. Jauh lebih baik dariku. Aku dari kecil suka masak. Biasanya aku dan Zhou Youyang, kalau bersama, selalu aku yang masak. Dia suka sekali masakanku. Kelihatannya memang enak. Jangan bengong. Cepat makan. Shu Yi, lagi bengong apa? Coba dong masakanku. Baik. Kenapa nggak makan? Jangan-jangan takut aku racuni. Oh bukan, maksudku bukan begitu. Rasanya enak. Bahkan jika aku merakuni makanan ini, aku juga ikut mati. Yanshen, aku benar-benar bukan maksud begitu. Gimana? Shu Yi, rasanya cocok nggak? Enak. Enak, makan yang banyak. Terima kasih. Kalau enak makan banyak. Aku gak tahu kamu suka masakan apa, jadi beli sembarangan. Ternyata benar, aku salah sangka padanya. Hidangan ini pasti khusus. Dibeli untukku. Sungguh enak sekali. Lebih baik dari masakan ibuku. Syukur kamu suka. Kalau kamu suka masakanku, nanti aku bisa tiap hari masakin kamu. Makan lagi. Kamu kurus sekali, bahkan lebih kurus dari waktu kuliah. Dia tak sekalipun menyuapkan ketumbar. Pasti ingat, aku tak suka itu. Yanshen, kamu juga makan. Rasanya lumayan, cuma kurang asin. Kalau lebih kuat rasanya sempurna deh. Bukankah dia dulu pernah makan bawang bombay? Kenapa sekarang sepertinya sangat suka makan? Shu Yi. Kenapa kamu berhenti makan? Aku sudah kenyang. Kenyang sudah. Jangan-jangan masakanku gak cocok seleramu. Bukan. Aku sungguh sudah kenyang. Pagi makan 2 roti. Baru saja makan banyak, camilan. Jadi, sekarang belum terlalu lapar. Mungkin dia hanya coba 1 iris, sekedar mencicipi. Belum tentu suka makan.
Kamu masih dalam masa pemulihan. Kamu harus banyak makan. Perutku kecil. Tidak bisa makan banyak. Sayurannya juga akan terbuang. Iya juga. Kalau yang pertama, sekedar mencicipi. Lalu yang kedua. Yang ketiga ini apa? Bawang bombay ini enak banget. Cukup segar. Bawang bombay segar atau tidak saja bisa dirasakan. Jelas dia sering makan bawang bombay. Yanshen. Aku ingat dulu kamu tidak pernah makan bawang bombay. Sekarang kenapa? Apa dulu aku? Tidak suka makan bawang bombay. Kalau dia benar-benar Zhou Yanshen. Mungkinkah sampai tidak makan bawang sendiri tidak tahu? Jarak sedekat ini. Kalau dia mau menyerang. Hanya dengan ini. Aku sulit menjadi lawan dia. Aku ingat sekarang. Dulu aku benar-benar tidak suka bawang bombay. Lalu, tadi. Baru beberapa hari ini saat browsing internet, aku lihat bawang bombay punya efek antibakteri. Jadi aku baru mau makan. Benarkah? Kalau tidak, kebetulan hari ini aku tidak tahu mau beli sayur apa. Sekalian beli bawang bombay. Dia bisa bantu aku membasmi bakteri lebih bagus dong. Apa yang dia katakan benar. Ini kebetulan, atau dia menyadari sesuatu. Sengaja cari alasan. Bawang bombay memang bagus. Harus banyak makan. Kamu benar. Dulu aku memang tidak suka makan bawang bombay karena baunya terlalu menyengat. Tapi sekarang aku rasa nutrisi seimbang itu yang terbaik. Dulu aku lihat sendiri dia. Setelah makan, ketumbar salah. Mual dan muntah terus. Sekarang dia malah makan ketumbar sendiri. Dan baik-baik saja. Ketumbar ini benar-benar bagus. Jelas dia suka ketumbar. Sepengetahuanku, ketumbar sangat kontroversial. Yang suka akan terus suka. Yang benci cium. Baunya saja mual. Masa tiba-tiba bisa suka memakannya? Bagaimana ini bagaimana? Pasti dia bukan Zhou Yanshen. Shu Yi. Kamu kenapa hari ini? Aku perhatikan kamu seperti tidak biasa. Tidak ada. Hari ini ada apa? Apa yang tidak beres? Tidak bisa tinggal lagi. Dia pasti ada masalah. Aku mau cari Paluo. Mau ke mana? Aku mau minuman. Beli 2 botol di supermarket. Tidak usah. Aku punya di sini. Aku mau Coca-Cola. Aku beli dulu 2 botol. Cepat kembali. Aku juga punya. Aku tiba-tiba ingat. Aku lagi haid. Beli 2 bungkus pembalut di bawah. Seal. Pintunya dikuncinya. Duduklah di sini. Tidak perlu buru-buru. Nanti aku belikan untukmu. Kalau makanan sudah dingin. Tidak enak lagi. Tidak bisa bersama dia lagi. Aku harus cepat beritahu Pak Luo. Aku tiba-tiba ingat. Di toilet masih ada pembalut. Aku sebentar kembali. Shu Yi, kamu di dalam. Sedang apa? Aku tidak apa-apa. 2 hari ini sedikit tidak nyaman karena haid. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak. Kalau begitu buka pintunya. Kalau tidak, aku masuk sendiri. Kamu mau apa? Jangan gugup. Aku baru saja mengupas apel. Pikirku makan buah setelah makan. Baik untuk kesehatan. Shu Yi. Kenapa ke toilet? Bawa pisau buah. Ini maksudnya apa? Aku juga mau mengupas apel. Cuma tiba-tiba tidak enak badan. Jadi ke bawah masuk. Ayo kita pergi.
Ada orang kejar ke toilet cuma untuk mengupas apel. Dia tadi pasti mau bunuh aku. Shu Yi, kasih pisau itu padaku. Kamu pegang begini, mudah melukai diri. Kenapa kamu kunci pintu? Tidak biarkan aku keluar. Kasih kuncinya. Ini kebiasaan lama. Tiap aku masuk, refleks pakai kunci. Untuk kunci pintu. Apakah Nyonya Luo ada di rumah? Cepat kasih. Shu Yi, kamu mau apa? Bukannya kita dulu baik-baik saja. Pak Luo, aku di. Aku peringatkan kamu. Pak Luo sekarang ada di luar. Kamu sebaiknya jangan macam-macam. Aku tak paham omonganmu. Pak Polisi Luo, Anda datang tepat waktu. Cepat tangkap dia. Nyonya Chen, pasti ada kesalahpahaman. Zhou Yueyang memang di penjara. Di dalam siapa? Memang Zhou Yanshen. Pak Polisi Luo, apa yang Anda katakan benar? Tenang saja. Kami sudah minta ahli memeriksanya. Zhou Yueyang tetap di penjara. Alasan dia menunjukkan gejala skizofrenia. Hanya berpura-pura untuk hindari hukuman. Tenang saja. Hasil pemeriksaan belum cukup. Kami juga di tempat tinggalnya ambil rambut Zhou Yueyang dan barang-barang pribadinya. Kami lakukan tes DNA. Konfirmasi Zhou Yueyang tetap di penjara. Syukurlah. Syukurlah. Dia segera akan dieksekusi. Anda bisa hidup tenang. Terima kasih, Pak Polisi Luo. Maaf merepotkan Anda datang. Shu Yi, kamu kenapa? Tadi kerasukan setan. Terutama kamu dulu selalu sangat benci makan ketumbar. Tapi hari ini kamu makan terus. Kupikir kamu bukan Yanshen. Oh, maksudmu ini. Dulu aku tak suka. Tapi, kata teman, kalau terbiasa, akan enak. Mereka paksaku makan. Sejak itu, aku rasa ketumbar cukup enak. Sekarang ketumbar adalah makanan terenak di dunia. Nanti kalau kaya, aku tangkap yang benci ketumbar dan suruh mereka tanam ketumbar untukku. Kamu coba juga. Lupakan saja. Kamu makan saja.